Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Kampung Gaib. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Udara dingin menusuk tulang dan rasa lelah tidak menyurutkan Diki dan Laras untuk menuruni gunung. Entah tubuh terluka seperti apa yang mereka dapat, tersandung batu dan tergores ranting pohon yang tajam, tetap mereka terabas berlari tanpa henti. Setelah berlari cukup lama, "Dik, perasaan kita nggak ketemu warung Boyem yang tadi sore kita istirahat, Dik," kata Laras saat berhenti sejenak. Iya juga ya, padahal kita sudah hampir 1 jam berlari," sambung Diki sembari melewati jalan ke kiri saat menemui persimpangan. Mereka terus berlari untuk mencari warung Boyem itu. Kabut yang masih menghalangi pandangan masih tetap diajar saja demi keselamatan teman yang sedang ditawan makhluk halus. "Bro, aduh," teriak Laras ketika ia tersandung sesuatu yang menghalangi langkahnya. "Ras, lu nggak apa-apa Ras?" tanya Diki. Bisa kalian bayangkan bukan suasananya saat Diki mencoba menyorotkan lampu senter yang ia bawa ke benda yang menghalangi langkah Laras. "Astaga Ras, ini kan makam Ras, kita di pos 4 Ras," kata Diki dengan panik. "Dik, masa kita salah arah Dik? Kita salah arah. Perasaan bener jalurnya," kata Laras. "Ya udah Ras, jangan panik. Kita balik arah dan ambil kanan nantinya," jawab Diki sembari menenangkan diri dan mencoba berpikir positif. Mereka pun berputar arah dan terus berlari menuju Boyem. Beberapa saat kemudian mereka sampai. "Mas, tolong teman kami Mas," pinta Diki dengan nada ngos-ngosan setelah berlari. "Ada apa Mas? Apa yang terjadi dengan teman Mas?" tanya salah satu pendaki dengan wajah penasaran. Diki pun menjelaskan dengan detail kejadian yang menimpa temannya di puncak gunung itu. Tiba-tiba si pemilik warung berkata, "Mas, kau harus segera turun, temui tim SAR dan Pak Kepala Desa. Mereka tahu apa yang harus dilakukan." Laras dan Diki pun saling bertatapan penuh kepanikan, seakan berpikir percuma minta bantuan ke Boyem. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju ke base camp untuk meminta bantuan. "Kenapa jadi seperti ini sih Dik? Kenapa seperti ini?" Lalu Laras terus-menerus panjang jalan. Memang benar, kalau dalam kepanikan, hal-hal mustahil bisa terwujud. Pendakian dari bawah menuju puncak yang memakan waktu hampir 8 jam. Turun dengan berlari hanya ditempuh dengan waktu 4 jam. Entah tersandung, terguling, tergores ranting, tidak mereka hiraukan. Mereka berdua pun sampai ke perkampungan pukul 2 pagi, tempat start awal pendakian, dan mencari rumah kepala desa. Setelah beberapa kali menyusuri jalan kampung, akhirnya mereka menemukan rumah Pak Kades itu. Suasananya sungguh sepi dan mencekam saat itu. "Permisi Pak," Diki mengetuk pintu. "Iya," jawab Pak Kades sambil membuka pintu. "Kalian?" sambung Pak Kades dengan kaget. "Iya Pak, tolong teman kami Pak." Tanpa basa-basi, Diki langsung minta tolong. "Memang kenapa dengan teman kalian?" tanya Pak Kades heran. "Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibatasi pagar itu Pak," jawab Diki. "Waduh, Bapak kan sudah peringatkan, jangan masuk tempat itu," kata Pak Kades. "Nggak tahu Pak, teman kami seakan ada yang menuntun masuk ke sana," jawab Diki. "Jalan satu-satunya, kalian harus menemui kuncen gunung ini," kata Pak Kades memberi solusi. "Di mana Pak tempatnya?" tanya Diki. "Di ujung desa, di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah. Pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi, namanya Ki Surya," jawab Pak Kades.
Oh iya, terima kasih Pak, kita segera ke sana, jawab Diki. Ya sudah, semoga berhasil, pungkas Pak Kades. Mereka pun pergi buru-buru. Entah ada sesuatu yang ingin mencoba menghalangi mereka dalam perjalanan melintasi kebun bambu. Mereka dikejutkan dengan suara teriakan. Ah! Teriakan itu seakan menggema, menyelimuti perjalanan mereka berdua. Dik, suara itu mengerikan, aku takut Dik. Laras berlari dengan sangat panik karena berpikir itu adalah suara dari Rido yang terjebak dalam kampung gaib. Diki mencoba menenangkan Laras dengan kata-kata andalan. Udah Ras, terus fokus, jangan panik. Aku pun juga panik ini. Kabut terus menyelimuti mereka berdua saat Diki mencoba berhenti menghela nafas sejenak dan memalingkan pandangan ke pohon bambu. Bangsat, Ras, itu pocong Ras. Jangan berhenti di sini Ras. Teriak Diki dan dengan sekuat tenaga menarik Laras sehingga hampir terjatuh. Dik, aku gak kuat Dik, aku gak kuat. Teriak Laras dan kali ini dengan tangisan kencang. Entah gangguan yang bertubi-tubi seakan tidak pernah habis. Sayup-sayup terdengar suara gamelan pengiring manten dan dari arah belakang. Seperti terdengar kereta kuda yang seakan-akan mengejar mereka. Ya Tuhan, kenapa lagi ini? Keluh Diki dengan panik. Setelah terus melihat, mencari-cari, dan dengan berbagai gangguan yang bertubi-tubi, akhirnya ketemu juga rumah kuncen. Seketika gangguan-gangguan itu menghilang. Dik, kok angker gini ya kayaknya? Sepi juga, gumam Laras. Jelas sepi lah, jam 2:30 subuh, orang-orang belum bangun, jawab Diki. Tiba di depan pintu, Diki pun mengetuknya. Beberapa lama kemudian, akhirnya ada yang buka, seorang kakek tua. Siapa ya? Tanya kakek itu menyapa. Maaf, apakah benar ini rumahnya Ki Surya? Tanya Diki. Iya benar, saya sendiri, jawab kakek itu, yang ternyata adalah Ki Surya. Kita pendaki gunung Ki, kami mengadakan camping di puncak, kami meminta pertolongan, jawab Diki langsung pada pokok masalahnya dengan nafas ternganga. Masuk kalian, kita ngobrol di dalam saja, ajak Ki Surya. Mereka pun masuk ke rumahnya. Pertolongan apa maksud kalian? Tanya Ki Surya. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dipagar itu Ki, tolong kami, jawab Diki. Apa? Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. Kalian benar-benar ceroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wejangan sebelum kalian ke sana, tanya Ki Surya dengan nada sedikit marah. Iya Ki, kami sudah menemui Pak Kades. Beliau pun memang sudah wanti-wanti untuk tidak masuk ke situ. Tetapi entah bagaimana, teman kami seperti nggak sadar masuk ke sana. Seperti ditarik sesuatu kekuatan, jawab Diki. Sejenak Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka, namun itu sulit dilakukan. Jika gagal, maka temanmu akan selamanya tinggal di sana, kata Ki Surya. Apa itu Ki? Tanya Diki. Sebentar, kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi. Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan dikalungi kalung ini, kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. Tapi ingat, waktu kalian gak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika tidak bisa, maka temanmu tidak akan bisa keluar, kata Ki Surya. Segeralah, kalian pergi sebelum terlambat, sambungnya. Iya Ki, kami akan berusaha. Kami pamit dulu Ki. Terima kasih sudah membantu, jawab Diki sambil pamitan. Hati-hatilah kalian, jawab Ki Surya. Tanpa Fafifu, was-was, mereka pun mencari kandang kambing terdekat. Diki dan Laras pun menyisir desa mencari kandang kambing sambil terus melihat jam tangannya. Diki berjalan dengan kehati-hatian. Duh, kita akan berhasil menyelamatkan mereka gak ya? Tanya Laras. Gak tahu Ras, yang penting kita berusaha dulu, tetap fokus pokoknya, kata Diki.
Waktu menunjukkan pukul 3.15 dan mereka pun masih mencari kandang kambing untuk dibawa ke puncak. Alhamdulillah, itu kayaknya kandang kambing, Dik. Laras menunjuk sebuah kandang di depan pekarangan rumah warga. Iya Ras, kita coba ke sana, jawab Diki. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing, Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya itu. Permisi, teriak Diki. Pintu rumah pun diketuknya, dan tidak lama kemudian ada yang membuka. Aden, yang tadi siang ketemu ya, ada apa? Tanya seorang lelaki parubaya pemilik rumah itu. Oh, ini bapak yang tadi ya? Diki balik nanya, yang ternyata adalah petani tadi pagi ditemui untuk menanyakan keberadaan rumah Pak Kades. Benar Den, jawab bapak itu. Pak, kami mau minta tolong. Ternyata teman kami memasuki hutan yang dipagar itu Pak. Mereka ada di sana dan gak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kuncen. Katanya jalan satu-satunya harus dikasih tumbal kambing Pak, ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa ke sana sih? Kan Mamang udah bilang, jangan, bahaya, kata bapak itu kaget. Iya Pak, memang kami ceroboh. Panjang ceritanya Pak. Maaf kami buru-buru. Tolong Bapak bantu kami butuh kambing, ucap Diki. Itu kambing milik Bapak kan? Telunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Tetapi Bapak gak punya kambing lagi. Hanya itu tabungan Bapak Den, jawab bapak itu seakan tidak ingin memberikan kepada mereka berdua. Mamang tenang aja, saya akan membeli kambing Mamang 3 kali lipat. Bapak tunggu aja di rumah Pak Kades, mobil saya di sana Mang. Tunggu saya kembali, ntar saya bayar, gimana Pak? Tanya Diki. Ya udah Den, bawa saja, semoga ada hasilnya, jawab bapak itu. Iya Pak, makasih ya. Maaf kami buru-buru Pak, kata Diki. Iya Den, silakan bawa. Jangan lupa lapor tim SAR dekat rumah situ, jawab si bapak sambil menunjuk arah. Mereka pun menuju ke rumah tim SAR dan menceritakan semuanya. Mereka berdua naik ke puncak ditemani 6 tim SAR. Seakan sudah menjadi hal biasa, tim SAR itu menangani kejadian ini. Mereka berlari ke atas dengan melewati jalur warga lokal untuk bertani sehari-hari. Lama di perjalanan dan rasa capek yang mereka rasakan tidak menghalangi semangat mereka untuk menolong Meli dan Rido. Aduh Ras, hampir setengah 6 pagi, tapi kita belum sampai. Cepet Ras, kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan capek yang luar biasa. Karena naik setengah lari di tanjakan terus menerus. Mas, ini jalur warga lokal. Bentar lagi sampai puncak. Jalur ini bisa kami lewati saat ada kejadian-kejadian atau laporan dari pendaki yang sifatnya urgent, kata salah satu tim SAR itu. Tapi apakah teman kami bisa diselamatkan Mas? Tanya Laras. Semoga ya Mbak, jawab tim SAR. Aku capek Dik, aku gak kuat, keluh Laras. Ayo, kasihan Meli dan Rido. Kita mesti selamatkan mereka. Mereka teman baik kita, kata Diki menyemangati. Iya Dik, aku tahu, tapi tenagaku sudah habis, jawab Laras seraya berhenti dengan nafas ngos-ngosan. Ya udah, kamu jalan pelan-pelan saja, ikuti aku dari belakang, biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang kita. Ntar aku ke sana. Doakan saja agar aku dan mas-mas ini bisa bawa pulang Meli dan Rido, kata Diki. Ya udah gak apa-apa, aku sendiri saja. Ntar aku tunggu di tenda, jawab Laras. Jaga dirimu baik-baik ya, kata Diki. Iya, semoga berhasil, jawab Laras. Akhirnya Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan karena kecapean luar biasa. Tepat jam setengah 6 pagi, Diki dan tim SAR baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi, mereka lalu memasangkan kalung pemberian kuncen itu di leher kambing dan menggiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing itu pun masuk ke hutan itu. Beberapa saat kemudian, kampung yang tadinya terlihat terang tiba-tiba saja berubah menjadi hutan kembali dan samar-samar
terlihat wanita berjalan dengan sempoyongan ke arah Diki. Meli, teriak Diki dengan keras. Meli pun menghampiri Diki dan tim SAR dengan raut wajah yang kebingungan. Meli, Rido mana Mel? Tanya Diki kepada Meli. Bukan jawaban yang didapat, namun teriakan tangis yang keluar dari mulut Meli menggema memecah hening pagi itu. Duh, gawat nih, gumam salah satu anggota tim SAR. Gawat kenapa mas? Kemana Rido? Rido bisa diselamatkan kan mas? Tanya Diki dengan panik. Para tim SAR berdiskusi satu sama lain dan dua anggota turun ke Mbok Yem untuk menghalau pendaki lain naik ke puncak. Para pendaki lain diperingatkan untuk menuruni gunung dan seperti diusir dari Gunung Lawu karena ulah yang Rido dan teman-temannya lakukan. Dua orang tim SAR pun membawa Diki, Meli dan Laras kembali ke base camp dan dua orang masih stay di puncak. Entah apa yang akan dilakukan oleh mereka. Isak tangis, lelah dan rasa kantuk menyelimuti perjalanan turun gunung mereka bertiga. Seakan tidak menyangka kawan seperjuangan menghilang dengan cara yang mengerikan. Sampai di rumah SAR, sudah banyak orang berkumpul termasuk Pak Kades, Kuncen, dan Bapak pemilik kambing. Kami semua menceritakan kejadian yang dialami di puncak dan beberapa pertanyaan terlontar dari mulut Kuncen gunung itu kepada Meli. Dan ia menceritakan apa yang dialaminya di kampung gaib itu. Cerita Meli dan Rido. Jadi saat Meli yang baru saja memasuki kampung itu mencoba menenangkan pikirannya, dia perlahan berjalan sambil terus melihat ke sekeliling kampung itu dengan harapan menemukan Rido kekasih hatinya. Tiba-tiba, tepat di hadapannya, Meli melihat seorang nenek bertongkat berjalan membelakanginya. Badan Meli gemeteran. Ini nenek manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hamba, gumam Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahuluinya. Maaf nek, saya mau nanya. Nenek lihat seorang pemuda masuk sini enggak? Saya lagi mencarinya, tanya Meli. Gak usah kau cari, tidak akan ketemu. Karena setiap manusia yang masuk ke sini akan menjadi warga di sini untuk selamanya. Si nenek menjawab tanpa menoleh ke arah Meli. Sejenak Meli terdiam. Dia bermaksud mau nanya kembali, tapi si nenek sudah gak ada. Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh, kata Meli dalam hati. Apa maksud si nenek tadi ya? Duh, Rido, lu kemana sih? Please ketemu dong. Lu bikin gue jadi ketakutan gini tahu. Gumam Meli. Begitu lagi berjalan, bagai maling yang mengendap-endap. Sesaat Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi menyisik kutu di kepala bersama wanita satunya lagi. Dia juga melihat wanita parubaya lagi nyapu, sama persis dengan yang tadi Diki lihat. Aneh banget, ini kan tengah malam, tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya berlumuran darah. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam, kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar. Giginya bertaring dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan Meli mundur. Ah! Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat ia berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak itu mengejarnya, tapi ternyata enggak. Namun begitu membalikan badan, nenek yang tadi ada lagi di hadapannya. Nek, tunggu! Meli teriak menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli ngomong, si nenek membalikan badan menghadap ke arah Meli. Kaget luar biasa, Meli melihat nenek itu, matanya merah menyala dan mukanya rusak. Nenek itu kemudian cekikikan dengan suara seram sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Dia hanya bisa memejamkan mata dan melipatkan tangan di dadanya. Jangan ganggu aku nek, aku gak salah apa-apa, ucap Meli memohon. Tapi sebuah tangan meraba pundak Meli. Ah! Meli menjerit.
"Ini aku Mel, Rido," ucap sebuah suara. Begitu Meli membuka mata, ternyata benar Rido ada di hadapannya. Meli pun mendekapnya erat. "Ternyata kamu, Beb." "Iya Mel, kamu kenapa kesini? Ini tempat benar-benar angker," tanya Rido. "Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Kenapa kamu nekat sih?" Meli balik bertanya. "Aku gak tahu Mel, awalnya aku mimpi. Pas sadar, aku ada di tempat ini. Aku gak tahu, maafkan aku membuat kamu takut," jawab Rido. "Ya sudah, kita bahas di luar saja nanti. Yang penting, kita harus keluar dulu dari tempat ini. Ini tempat benar-benar tempat setan," kata Meli. "Iya Mel." Rido pun memegang tangan Meli dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun, Meli seakan lupa dari arah mana tadi dia masuk. "Terus kita ke arah mana Mel? Aku masuk sini kan gak sadar. Mungkin kamu lebih tahu," tanya Rido. "Aduh Beb, kenapa aku lupa ya?" jawab Meli. Mereka pun berhenti sejenak. "Mau kemana kalian?" Tiba-tiba seseorang bertanya dari belakang. Serentak mereka membalikkan badan. Betapa kagetnya mereka. Sosok kakek tua dengan kepala yang hampir putus dan mukanya hancur di depan mereka. "Ah!" Seketika mereka teriak keras dengan muka pucat dan sangat ketakutan. "Kalian tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa keluar," kata kakek itu dengan suara erangan menyeramkan. Meli dan Rido pun terus berlari, namun naas, jalan keluar pun tidak mereka temukan. "Kita terjebak Mel, gak bisa keluar. Padahal tempat ini gak begitu luas jika kita melihatnya dari luar tadi. Bahkan kita tidak mampu melihat adanya pagar pembatas tempat ini. Tempat ini seakan tidak ada ujungnya, aneh," kata Rido. "Terus kita gimana Beb? Aku gak mau tinggal selamanya di sini. Semoga saja Diki dan Laras kembali ke sini membawa orang yang mampu mengeluarkan kita," ucap Meli ketakutan. Dengan panik, mereka melihat banyak sosok menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekat. Sosok tubuh tanpa kepala, pocong, sosok yang berjalan merangkak, dan anak kecil yang sedari tadi bermain kelereng, tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang sangat menyeramkan. Semua mata melotot melihat ke arah mereka berdua. "Aku takut Beb," pakik Meli. "Tenang, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampumu yang kamu tahu," ucap Rido menerangkan. "Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini dan roh kalian akan menemani kami di sini untuk selamanya," kata sosok menyeramkan dengan suara serak khas nenek lampir yang memanggil Grandong. Rido tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasakan takut yang luar biasa. Begitupun dengan Meli yang terlihat menangis sesegukan. Tiba-tiba datang seorang kakek yang kepalanya hampir putus dan bermuka hancur. Dia menghampiri Rido sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. "Minumlah," kata kakek itu. "Gak mau, itu darah, pergi kalian, jangan ganggu kami," pakik Rido. Kakek itu lalu tertawa memecahkan suasana. "Pegang dia, aku akan paksa dia minum ini," kata si kakek. Kemudian puluhan makhluk aneh itu mendekat dan semakin dekat. "Ini tumbal siapa? Siapa lagi yang meminta pesugihan?" kata sosok nenek itu. Perlahan semakin dekat, Rido dan Meli seperti dikepung oleh makhluk-makhluk mengerikan. Mereka berdua pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Menangis pun percuma. Sebelum sosok-sosok itu menyentuh Rido dan Meli, entah dari mana terdengar suara lengkingan kambing. Dan samar-samar terlihat di belakang Meli dan Rido muncul sosok seperti ulama berkain sorban dengan membawa seekor kambing hitam yang memakai kalung. Setelah kejadian itu, kampung yang semula terlihat menyeramkan dan angker dengan penghuni makhluk-makhluk aneh berubah menjadi hutan dengan pagar yang mengelilinginya. Meli mendengar ada yang memanggil namanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghampiri sumber suara itu. Benar saja, saat Meli mengikuti sumber suaranya,
ia bertemu dengan Diki dan rombongan tim SAR. "Rido kemana, Mel? Rido kemana?" Begitulah yang sempat Meli dengar dari Diki sebelum lelah dan pingsan menghantam raga Meli. Kembali ke base camp tim SAR. Mendengar cerita yang dialami Meli, Kuncen gunung itu segera bergegas untuk melakukan ritual khusus. Ia mengajak Meli dan Pak Kades untuk menuju ke pemakaman yang ada di desa sebelah dengan jarak tempuh sekitar setengah jam menggunakan roda 4. Dua orang tim SAR yang masih di puncak gunung menanti dengan cemas kabar dari bawah karena sebelumnya sudah membawa HT, alat komunikasi jarak jauh satelit. Pada saat itu memang suasana menegangkan, baik yang di atas gunung ataupun di base camp. Ritual darah ayam hitam dilakukan oleh Kuncen itu di makam keramat demi mengembalikan Rido yang masih terjebak dalam kampung gaib itu. Entah apa yang terjadi pada Rido saat itu, suara teriakan-teriakan terdengar cukup keras baik oleh tim SAR ataupun kami yang sedang ritual di makam. Tiba-tiba, dah! Terdengar suara ledakan yang sangat keras dari balik pagar hutan puncak gunung dan suara jerit kesakitan mengelilingi makam keramat tempat ritual dilakukan. Tidak lama berselang, kami yang berada di area pemakaman disuruh untuk menyingkir sebentar oleh Kuncen. Mungkin ada sebuah perjanjian khusus yang dilakukan oleh juru Kuncen itu dengan dedemit yang ada di balik pagar hutan puncak gunung. Juru Kuncen pun keluar makam keramat tersebut, namun terdapat bekas luka pada pergelangan tangannya seperti sayatan. Kami kembali menuju ke rumah tim SAR dengan harap-harap cemas mendapat kabar baik dari puncak gunung. Waktu demi waktu kami menunggu, dan setelah hampir 5 jam kami mendapatkan kabar dari tim SAR bahwa Rido telah ditemukan di pos 4 Gunung Lawu, tepat di sebelah makam. Tubuh Rido ditemukan terkapar dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya, dan tim SAR pun segera membawa Rido turun gunung untuk mendapatkan pertolongan. Kami semua berkumpul dalam satu ruangan untuk mendengarkan penjelasan dari Kuncen itu. Dan rupanya beliau telah melakukan perjanjian khusus dengan penghuni hutan. Tiap malam Jumat Kliwon harus disediakan sesajen berupa 7 ekor ayam hitam yang dikirimkan lewat media makam keramat itu. "Ras, itu kalung yang melekat pada leher Meli, bukannya yang kita kalungkan pada kambing tadi ya?" tanya Diki kepada Laras. "Iya ya Dik. Ras, bawa sini kalungnya," pinta Laras kepada Meli. Rupanya Meli tidak menyadari bahwa ada kalung yang melekat di lehernya. Meli pun memberikan kalung itu kepada Laras dan mengembalikan ke Kuncen yang telah menolong teman-temannya. Tidak ada lagi ungkapan yang bisa tertuang selain berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kuncen, tim SAR, dan segenap warga yang terlibat. Diki pun menepati janjinya untuk mengganti kambing milik petani tadi yang telah diberikan kepadanya dan mengganti biaya ritual yang ditanggung oleh Kuncen selama 3 bulan ke depan. Mereka berempat memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa itu untuk memulihkan keadaan Rido. Sebuah pengalaman yang mengerikan dan mengancam nyawa. Lebih-lebih jika singgah ke tempat yang sekiranya asing, memang lebih baik untuk menjaga sikap, karena kita semua hanyalah tamu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.